Duduk, siap. Sebelum belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelumnya Bapak akan presentasi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Elsa sakit. Elsa sakit sudah berapa hari? 2 hari, Pak. Aku izin Siva apa? Izin kenapa? Kegiatan OSIS ya? Ya. Sama berhana. Kebetulan juga. Ya. Oke, yang izin nanti surat dari pembinanya sulit aja ya. Semua tahu. Untuk yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan yang sakit dapat disembuhkan. Amin. Karena waktu ini waktu cuacanya agak lumayan mengundang sakit. Oke, udah siap hari ini belajar? Siap. Oke, saya akan coba cek semangatnya dulu ya. Semangat tuh ya. Ini ya, semangat pagi. Yes. Ya. Semangat pagi. Yes. Ya, untuk sekretaris kelas nanti agendanya sini aja di depan ya. Ya, Pak. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilang ya. Bilang. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilang ya. Tapi sebelum pembelajaran film ini, mungkin kalian masih ingat pembelajaran yang lalu, mungkin di dasar jaringan atau kelas 10 berkaitan dengan perangkat jaringan. Ya. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama mengevaluasi film. Untuk kompetensi pengetahuannya itu mengkonfigurasi pilar. Tapi pembelajarannya mungkin kita akan belajar 3 pertemuan untuk sampai tuntas konfigurasi pilar ini. Ya. Untuk kali ini pertemuannya tujuan pembelajaran kali ini yang pertama dari segi pengetahuan ya. Kalian dapat menjelaskan fungsi switch pada jaringan. Yang kedua, itu dapat menjelaskan cara kerja switch pada jaringan. Yang ketiga, dapat menjelaskan switch manageable. Ya. Terus dapat menjelaskan switch unmanageable. Dan dapat membedakan apa itu manageable dan itu apa unmanageable. Oke. Untuk keterampilannya, untuk pertemuan kali ini kalian mampu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer karena kita akan mempraktekkan ini secara simulasi di Cisco Packet Tracer. Jadi tidak dengan perangkat yang sebenarnya, tapi ini persis sama dengan perangkat sebenarnya ya. Oke, yang kedua mampu menggambarkan topologi VLAN. Nanti di LKPD kalian akan diarahkan bagaimana membuat topologi dengan kasus yang ditanyakan ya. Yang ketiga melakukan konfigurasi nama switch pada Cisco Packet Tracer. Yang keempat mampu melakukan konfigurasi nama VLAN pada Cisco Packet Tracer. Jadi ini baru sampai ini pertemuan kali ini yang akan kita pelajari. Mestinya nanti secara utuh kita akan beberapa pertemuan ke depan untuk melanjutkan materi ini. Oke. Nah ini penilaiannya, ya, pendekatan pendekatan saintifik, terus modelnya juga problem based learning. Nanti kalian akan disampaikan bagaimana cara memecahkan problem yang ada secara real. Ya, nanti ada di KPD. Terus metode pembelajarannya diskusi.
berkelompok, nanti kalian akan dibuat kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat pada pembelajaran sebelumnya, ya, atau sudah di-share di grup WA ya. Terus ada presentasi kelompok nanti di akhir. Mungkin karena waktu kita akan sampling saja, ambil kesimpulan dari pembelajaran ini, dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan gali ya. Terus tak hanya jawab, nanti saya akan menanya. Terus penilaian di akhir nanti ada tes evaluasi, tapi berupa pilihan ganda ya. Evaluasi nanti semua itu bahan ajar, LKPD, evaluasi, terus nanti di akhir ada refleksi menggunakan jamborok, itu ada di GCR. Nanti kalian masuk ke GCR, nanti kalau jadi saya kasih. Terus ada penilaian kelompok. Jadi pada saat kelompok sesuai dengan tugas masing-masing kelompok, di dalam kelompok itu ada yang moderatornya, ada yang sesi, dan semua harus berbagi peran. Nanti Bapak akan keliling lihat peran masing-masing. Jadi nilainya per kelompok. Jadi enggak satu kelompok yang tidak, satu orang anggota kelompok tidak aktif mungkin akan berpengaruh terhadap nilai kelompoknya. Jadi bayangkan, nah, semua harus aktif dalam pembelajaran. Oke, itu penilaiannya. Nah, untuk pelajaran pilihan ini saya akan coba mengingatkan kembali, karena ini syarat untuk pelajaran berat ini ya. Pertama, apakah masih ingat gambar yang saya tampilkan ini? Ada yang switch router lagi? Ada yang switch router. Menurut kalian apa ini? Di pembelajaran kita kan belajar router juga, tapi mikrotik ya? Ya. Oke, apa ini? Router apa? Nilainya per kelompok. Jadi enggak satu kelompok yang tidak, satu orang anggota kelompok tidak aktif mungkin agak berpengaruh terhadap nilai kelompoknya. Jadi upayakan, nah, semua harus aktif dalam pembelajarannya. Oke, itu penilaiannya. Nah, untuk pelajaran pilihan ini saya akan coba mengingatkan kembali, karena ini syarat untuk pelajaran jalan ini ya. Pertama, apakah masih ingat gambar yang saya tampilkan ini? Ada yang router lagi? Ada yang switch router. Menurut kalian router apa ini? Di pembelajaran kita kan belajar router juga, tapi mikrotik ya? Beda bentuk ya? Oke, apa ini? Router apa? Kalau router? Berkapan? Sama ya? Tidak. Oke, yang kedua nih. Karena banyak potnya di switch. Ini kita konfirmasi benar atau tidaknya. Kalau ini familiar ya? Apa? Yang ini? Kalau naon? Oh. Apa? UTP. Benar. Kita konfirmasinya dulu aja ya. Nah, ya, ini namanya router. Ini router yang dikeluarkan oleh Cisco ya. Nah, ini masih switch mereknya Cisco. Tapi kita akan bedakan mana switch tadi disebut tujuannya manageable dan unmanageable. Oke, ada ciri-ciri. Terus ini konektor tadi Pak Tio masih ingat, ini Universal 10 juga ada ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalian keluarkan alat tulis dan bukunya, karena kasih ini kalian akan mengamati kaitan dengan apa yang saya sampaikan. Iya, silakan keluarkan. Amati.
Yang selanjutnya, ini kaitan dengan layar masing-masing, ingat layar masing. 7 layar masing. Jadi perangkat yang tadi switch itu ada di mana? Kalau lihat apa di mana? Oke, nanti kalian coba amati, simpulkan dari beberapa perangkat yang saya tampilkan dari sini, ada bridge, ada router, switch, repeater. Itu mungkin nanti dibedakannya ada di mana dia bekerja layar masing ya. Oke. Mana? Yang ini dulu. Ini juga sama switch tadi. Apa? Yang mana? Kenapa? Enggak. Mati dulu saja dulu, nanti disepakati di dalam kelompok ya, hasil pengamatan masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita disimulasi. Sekarang bagaimana mengaplikasikan VLAN dalam kehidupan. Saya akan tampilkan sebuah video. Kalian juga amati, nanti ada bedanya. Apa sih perbedaan VLAN? Apa perbedaan LAN? Ya, tentunya nanti akan menjawab ini mengaplikasikan itu di mana? Lihat, coba perhatikan. Nah, lihat. Saya akan coba kalian amati video ini. VLAN stands for Ini ada artinya, baca saja. Local Area Network. A VLAN is a local area network where the computers, servers, and other network devices are logically connected regardless of their physical location. So even if these devices are scattered in Jangan lupa hasil pengamatannya simpulkan tulis nanti untuk bahan it is a VLAN kelompok that diskusikan. group them into separate virtual networks. And the Dan untuk purpose bahan of it evaluasi di is akhir. for improved security, traffic management, and to make a network simpler. So as an example, let's say you have a 3-story office building, and in this building you have computers that belong to certain departments that are mixed in with computers that belong to other departments on the same floor. So the red computers represents the accounting department, the blue computers represent the shipping department, and the green computers represent the support department. Now, as you can see, all these computers from these different departments are all connected to a switch. So they are all on one segment on a local area network or LAN. So all the network broadcast traffic are mixed in with other departments. So the departments are all seeing each other's network traffic. Now suppose, as a network administrator, you wanted to separate the network broadcast traffic from these departments from each other, so that the accounting department doesn't see any traffic from support, support doesn't see any traffic from shipping, and so on. Now one way to solve this is to physically move the computers that belong to the same department and put them together, such as putting them on the same floor and deploying extra network hardware and cabling. But that could be a hassle and unnecessary work. But there is an easier way to accomplish this, and that is by creating VLANs. By using VLANs on a VLAN-capable switch, you can logically create several virtual networks to separate network broadcast traffic. So in this case, we're going to create 3 VLANs for the 3 different departments. So we're going to create a VLAN for the accounting department, and then we'll create another VLAN for the support department. Grows and more network devices are added, the frequency of the broadcast will also increase, and the network will get heavily congested. Ini akan padat dengan data. But by creating VLANs, Ini perbandingan dengan divide up the VLAN. network into smaller broadcast domains, it will help alleviate the broadcast traffic. Oke, itu analogi dari sebuah VLAN. Kita juga sama. Di sini ada berapa lab? Ada 4. Kita punya lab, punya masing-masing punya switch, masing-masing punya jaringan. Nah, bagaimana efisiensi dengan VLAN? Tentunya tadi dilihat itu mungkin ada efisiensi lebih efisien dari VLAN. Nah, dari hasil pengamatan tadi, coba kalian simpulkan, kalian cari resume itu dari hasil pengamatan dari mulai slide
kerja switch dan bedanya dengan hub tentu bisa dengan jelas. Terus barusan juga bagaimana dengan menggunakan LAN jaringannya, menggunakan dengan VLAN, gitu ya, ada perbedaannya. Silahkan kalian tulis untuk jadi bahan diskusi di dalam kelompok nanti. Ya. Enggak. Ada waktu 5 menit untuk buka. Kita boleh menggunakan komputer yang ini karena ini sudah terkoneksi internet untuk nanti mendukung pencarian literatur. Silakan kelompok ya, kita. Atau sudah sesuai dengan kelompok ini? Belum ya? Silakan. Silakan. Cepat. Waktunya kita tidak lakukan ini. Nah, silakan yang sudah Sebelah sana katanya. Oke. Sekarang tugas kalian adalah ini, ya. Nah, silahkan kalian cari tentang ini. Secara pengetahuan dulu ya, kita cari tentang ini. Ya, di depan. Boleh cari tadi saya link GCR. Udah belum ya? GCR udah? Ada itu udah dikasihkan? Ya. Oke. Itu ada bahan ajar di situ. Ya. Nah, di sini kalian bisa mencari tentang referensi tadi. Literatur dari bahan ajar atau dari internet. Boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan PC yang ada karena sudah terkoneksi internet. Ya, silakan cari yang tadi. Nah, tentang ini silakan. Ada dan kita Sari ini kan dia masih perbedaan dari setiap sumber. Kalau dari bahan aja juga sudah ada, kalian akan simpulkan sendiri. mana kita ya sini mana bisa termere apa saya di sana mana Oke. Ada yang belum? Belum, kita nanti ke praktik mengerjakan sampai ini ya. Oke, saya akan terangkan dulu mungkin konfirmasi, mungkin kalian juga menemukan dari perbedaan antara switch manageable, salah satunya ya, kalau fungsi switch supaya kalian tercatat, saya akan salah satu nih kaitan dengan unmanageable dan manageable. Ini perbedaannya. Oke, kalian menemukan ini? Oke. Ya, switch manage. Jadi yang manage itu bisa diatur, ya. Dia bersedia diatur, bersedia ridho diatur. Terus yang unmanage tidak mau deh ya. Yang kedua dia support. Yang unmanageable. Yang manage support. Yang itu kebalikannya ya. Terus dia support security. Dia tidak mendukung untuk unmanage. Ya, untuk manage mendukung
sama STMPS nanti ada pembelajaran berikutnya ya. Perbedaannya dulu. Dapat menentukan skala prioritas lalu lintas untuk manage yang itu. Nah ini mungkin agak minusnya nih harganya mahal. Tapi secara kalkulasi kalau kita beberapa jaringan banyak gitu kan, berapa jaringan banyak, butuh switch yang banyak, kalau mungkin bisa dibandingkan, benar kan ini mahal. Kalau switch manage bisa satu switch mungkin buat yang banyak, switchnya satu bisa mewakili yang banyak kan, yang switch unmanaged tadi. Mungkin terus studi lagi. Tapi secara ini, secara teori dia mahal, secara satuan mungkin ya, secara satuan dia mahal, yang itu mah murah, gitu ya. Terus digunakan pada jaringan besar. Jelas, untuk jaringan 5 komputer, 2 komputer mah nggak usah, pakai switch yang biasa saja. Jaringan yang besar itu yang komputernya banyak, berdiri beberapa ruangan, terus tadi pingin satu ruangan itu dengan satu network, tapi beda secara fisik, tapi secara logik pingin satu network, ya bisa menggunakan manage ini. Terus memiliki sistem operasi. Jelas, kita karena bisa di manage, masuk ke sistem operasinya, kita bisa mengatur di dalamnya ya. Produk banyak mendukung banyak yang mendukungnya switch manage itu seperti kalian dapatkan ya. Ternyata tempeling, deling, tenda itu tidak ada. Karena menurut saya tenda itu buat camping. Bukan buat tenda itu buat camping. Oke, ini dari perbedaan secara ini ya antara switch manageable dan switch manageable gitu ya. Mungkin kalian juga dari yang ini hanya salah satu ini ya. Untuk selanjutnya kita akan coba mempraktikkan bagaimana kalian mengkonfigurasi VLAN di Cisco pakai tracer ya. LKPD-nya kalian buka di GCR, di situ ada perintahnya. Tapi sebelumnya saya akan coba mendemonstrasikan atau mempresentasikan dari perintah-perintah dasarnya dulu. Terus juga kalian nanti mengetahui. Tapi saya rasa sudah ya paham tentang Cisco ya. Cisco pakai tracer ya. Pernah mungkin ya, mungkin hanya mengulang saja bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini perintah-perintah dasarnya. Ya. Di situ nanti ada bagian user access mode. Di awal itu pada saat kalian masuk, untuk masuk ke privilege-nya, kalian ketikkan enable atau bisa disingkat N ya, bisa kan? Terus masuk ke nanti ada untuk ke globalnya konfigurasi, untuk kita konfigurasi apa di situ masuk ke konfigurasi terminalnya. Jadi kalau belum masuk ke situ kalian tidak bisa mengkonfigurasi VLAN atau yang lain, tidak bisa. Jadi awalnya masuk ke terminalnya ini ya untuk masuk ke global konfigurasi. Oke. Ya. Nah, ini salah satu perintah atau bagian dari perintah membuat VLAN. Ya, ini. Jadi nanti kalian mempraktikkan seperti ini, tapi dengan kasus yang berbeda ya. Nanti ada pertama kalian masuk tadi ke konfigurasi terminalnya, ya. Untuk konfigurasi terus juga untuk membuat VLAN-nya, ya, VLAN ID-nya. Nanti kalian membuat VLAN. Ya. Dari 1 sampai berapa? Sampai 3. Oh, masa ada yang nemuin? 10. Ada lagi? Kira-kira berapa? Apa yang boleh ditebak? Ada yang nemuin nggak tadi? 1 sampai 15. Ini kan ada VLAN 10, VLAN 20. Boleh nggak diganti VLAN 5, 2? Bisa nggak? Bisa. Ada yang nemuin tadi? Berapa ID? ID-nya itu menandakan nama VLAN-nya. VLAN berapa? Nah, ini banyak ya ID-nya itu 1 sampai 4.000 nih. Tepatnya 4.000 berapa ya? 94 segitu. Ya. Itu ya.
Jadi kalian boleh ngambil misalkan bilang 1, bilang 2, atau bilang 10, bilang 20, bilang 30. Berarti ada berapa pilar tuh? Kalau bilang 10 dan bilang 20 berarti ada berapa pilar? Ada 2 ya? Nah, bilang 10 dan 20. Itu ya untuk ID-nya. Ini contoh membuatnya. Oke. Sekarang saya akan coba. Kalian perhatikan dulu sebelum mengerjakan itu apa namanya? LKPD. Nah, ini adalah tampilan utama. Nanti pada saat kalian masuk ke paket tracer, ya. Mungkin ada yang sudah familiar dan pernah menggunakan pembelajaran itu paket tracer, ya. Oke. Ini menu utamanya di atas. Ini adalah menu-menu untuk device yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita ketik device ini di bawahnya ada keterangannya ya. Ada switch, ada hub, ada wireless device dan seterusnya ya. Oke. Nah, kan gini ya. Kita beranggapan bahwa ini akan dibuat VLAN. Kalau berVLAN berarti itu ada 2 network yang dikoneksikan dalam satu switch, cuma dibagi portnya ya. Oke, berarti untuk yang VLAN 10, anggapnya VLAN 10. Ini di port 1. Karena anggap saja VLAN 10 itu ada 5 komputer. Berarti 1 sampai 5 port itu dipakai untuk VLAN 10. Ya, ada 1 ya, boleh. Ya, terus yang kedua anggap dari 10 lah. Nah, atau dari 11. Kita maksudnya untuk port 11. Ini hanya contoh saja satu, mungkin realnya nanti bisa ada 5 komputer, 10 komputer, 100 komputer, atau berapa komputer yang untuk VLAN-nya. Oke. Selanjutnya kita akan setting atau konfigurasi switch-nya. Nah, di tampilan switch-nya, ini secara tampilan gambaran fisiknya, dia ada 24 port. Ya. Nah, ini ada batas-batasan ini, mungkin ini kalau kita akan dibagi 3 pilar, misalkan ini bisa seperti ini. Nah, atau nama switch-nya. Kalau di tab juga ada. Kalau kita lupa perintahnya di tab itu akan di sistem akan mengarahkan perintah yang benar. Sekarang SW low. Nah, maka langsung akan berubah si nama switch itu sesuai apa yang kita inginkan untuk memudahkan nanti konfigurasi di switch. Nah, sekarang bagaimana membuat VLAN-nya? Dikatakan apa? Tadi contohnya? VLAN 10 ya. 20 boleh? Boleh. 30 boleh? Boleh. Nah, ini VLAN ID kan dari 1 sampai 4 ribuan lebih ya dia? Oke. Masuk ubahnya menjadi config VLAN. Ini baru pembuatan VLAN-nya. Selanjutnya device akan kita gunakan. Sudah. Maka kalau kita ketik device ini di bawahnya ada router, ada keterangannya ya, ada switch, ada hub, ada wireless device dan seterusnya ya. Oke. Untuk VLAN kita perlu menggunakan apa? Switch. Oke. Kita klik yang ini di network device, kita pilih yang switch. Ini ada pilihan dulu nih. Ya, karena di sini semua juga manage ya. Nah, ini ada 24 port sama ya. Ini hanya jenis tipenya. Oke. Nah, kita pilih yang ini coba. Nah, seperti itu. Kita masuk. Nah, setelah itu, nah ada komponen, ada connection. Berarti kita butuh connection kabelnya. Oke. Kita pilih kabel apa? Oke, straight. Pilih. Sini ada pilihan ke pas Ethernet. Ya. Ini seolah-olah isi sebenarnya kan ada pas Ethernet secara fisik. Nah, di sini klik, kita masuk ke dicolok atau disambunginnya ke port mana di dalam switch ini. Karena ini ada 24 port. Di switch ini ada 24 port. Jadi dia menampung 24 end client. Ya. Kita yang satu ini mau dimasukin ke mana ya? Ya. Nah, kan hanya FK 01 ini. Pas
Untuk yang kedua, nah, kan gini ya, kita beranggapan bahwa ini akan dibuat sefilan. Kalau berfilan berarti itu ada dua network yang dikoneksikan dalam satu switch, cuman dibagi potnya ya. Oke, berarti untuk yang pilan 10, anggapnya pilan 10. Ini di port 1. Karena anggap saja pilan 10 itu ada 5 komputer. Berarti 1 sampai 5 port itu dipakai untuk pilan 10. Ya, 1 ya, boleh. Ya, terus yang kedua anggap dari 10 lah. Nah, atau dari 11. Kita masukin ke port 11. Ini hanya contoh saja satu, mungkin realnya nanti bisa ada 5 komputer, 10 komputer, 100 komputer, atau berapa komputer ya untuk pilannya. Selanjutnya kita akan setting lagi, setting atau konfigurasi switchnya. Nah, ini tampilan switchnya, ini secara tampilan gambaran fisiknya, ini ada beberapa port, ya. Nah, ini ada batas-batasan, ini mungkin nih kalau kita akan dibagi 3 pilan, misalkan ini seperti ini. Enter saja. Nah, ini masih seperti ini tadi ya. Apa tadi contoh? Terminal tes saja ya, bisa ya. Oke. Ini masuk ke seperti ini. Setelah itu, pertama kita akan merubah nama switch ini biar memudahkan. Jadi kalau untuk merubah hostname atau nama switchnya, kalau di tab juga ada ya. Kalau kita lupa perintahnya di tab itu akan si sistem akan mengarahkan perintah yang benar. Hostname, mesti bingung nih, hostname pakai T atau tidak, gitu kan ya? Atau hostname atau hostname, kumaha? Nah, tab aja hostname akan mengarahkan penulisan yang benar. Misalkan switch apa nih? Switch satu apa? Bebas ya, namanya. Sekarang apa yang kita inginkan untuk memudahkan nanti konfigurasi di sistem. Nah, sekarang bagaimana membuat pilannya? Tinggal ketikkan apa? Tadi contohnya? Pilan 10 ya. 20 boleh? Boleh. 30 boleh? Boleh. Nah, ini pilan dari 1 sampai 4 ribuan lebih ya. Nah, masuk rubah namanya jadi config pilan. Ini baru pembuatan pilannya. Selanjutnya kita kasih nama. Ternyata nggak boleh. Itu ya. Kalau kalian misalkan pakai spasi rep 1, ternyata begini. Coba yang pakai spasi ya. Kita pakai underscore namanya. Nih sudah seperti itu. Bagaimana cara melihatnya? Oke, pasti ingat tadi. Kemana? Di privilege. Itu kemana? Oke. Exit dulu. Sini. Oke. Lalu gerakan Tapi di Safari juga sebenarnya ada materinya ya. Nah, nih informasi yang tadi kita sudah konfigurasi. Informasi seperti ini. Jadi si switch ini lihat tuh 10 lamp 1 aktif. Ya, yang lainnya belum aktif juga, tapi belum kita yang tadi kan 10 ya. Terus aktif yang portnya 1 sampai 24. Ini kan baru 1 nih. Ya. Ada 2 pilan yang kita setting kan? Ada 2 bagian tadi dari topologinya, yang sebagian 10. Name-nya kita kasih lamp 2 ya. Ada 2. Gitu. Oke. Kalau N bisa? Bisa. Ini bisa kan? Oke, kita lihat lagi. Gak bisa? Salah. Oh, ini Oh. Nah, kalau pertanyaan benar? Ada. Oke.
Ini ada terdapat kan lem 10, pilar 10 dan pilar 20. Lemnya lem 1 dan lem 2. Oke, kontrol C saja untuk masuk ke awal. Oke, seperti itu. Nah, untuk kalian sekarang silahkan buka KPD-nya. Itu ya. Kalau kalian misalkan pakai spasi lem 1 ternyata begini. Coba pakai spasi ya. Pakai underscore. Jadi sudah seperti itu. Bagaimana cara melihatnya? Oke, masih ingat tadi ya. Exit dulu. Masih di sini. Exit. Tuh, nggak bisa nih. Lihat di slide tadi. Ingat. Kemana? Di privilege. Kemana? Oke. Exit dulu. Sini. Oke. Lalu berangkat sob. Kalian boleh foto ya. Perintah ini boleh foto untuk tadi boleh foto untuk memudahkan nanti di KPD atau nanti di KPD juga sebenarnya ada materinya ya. Nah, nih informasi yang tadi kita sudah konfigurasi. Informasi seperti ini. Jadi si switch ini lihat tuh 10 lem 1 aktif. Ya, yang lainnya belum aktif juga tapi belum itu kita yang tadi kan 10 ya. Terus aktif yang potnya 1 sampai 24. Ini kan baru 1 nih. Ya. Ada 2 pilar yang kita setting harusnya kan? Ya. Ada 2 bagian tadi dari topologinya, yang sebagian 10, sebagian 20. Oke, masuk lagi apa? Konfig lagi masih ingat. Oke, karena ini masih ada di ini ya. Oke. Terus pilar lagi. Oke, pilar 20. Nemnya kita kasih lem 2 ya. Lem 2. Itu ada studi kasus. Nah, studi kasus kalian harus memecahkan masalah kita di sini mempunyai 2 jaringan. Ada jaringan di ruang guru, ada ruangan bimbing. Masing-masing terhubung dalam satu jaringan. Untuk saling terhubung dalam satu jaringan. Nah, ini contoh topologinya. Ya, coba kalian buat topologinya. Ada di situ langkah kerja dan tugasnya baca baik-baik ya KPD di GCR ya. Silakan buka pakai tracernya. Ingat, masing-masing kelompok anggotanya satu karena ini menentukan dari kelompok ya. Masing-masing ya. Tapi untuk nanti evaluasi masing-masing ya. Ada di sini juga soalnya. Silakan. Kalian dikasih waktu 15 menit cukup? Coba cek 12 menit. Hasilnya kalian save dulu aja screenshot atau langsung dari KPD bisa langsung screenshot karena itu menggunakan live worksheet ya. Jadi sudah tersimpan. Baca caranya untuk menggunakan KPD-nya. Di situ kalian di live worksheet sudah punya akses. Sudah klik student akses, masukkan kelompok 1, passwordnya sudah 3. 01 ya, kelompok 01. Ada panduannya di GCR. Silakan baca baik-baik. Nah, jadi screenshot hasil dari itunya, copy paste di sini. Dari bakat. Klik kanan, copy paste. Jadi hasil konfigurasinya kalian copy paste di KPD langsung ya. Langsung klik finish ya.
Sistemnya akan menunjukkan yang benar tulisan dulunya apa. Sintaknya ya. Terus dulu deh di sana terus. Ada kesulitan? Beres? Ada yang belum beres? Kalau copy paste ya, sudah simpan ya. Mereka lewat mereka udah terus sering bisa ada ini tuh masuk sana bagian itu. Ada yang belum beres? Sudah beres semua? Oke. Kamera taruh ini. Bagus hasil tentunya hasil kompilannya ya, hasil kompilasi. Nah sekarang kalau sudah beres, intinya kalian Bapak minta coba dari perwakilan kelompok atau untuk menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan hasil penilaian ini? Kesimpulannya, dan presentasikan, masuk pilar dan sebagainya. Ini belum? Oke, tunggu ya, ada yang belum. Ada yang belum? Udah semua udah? Oke. Kalau udah, tugasnya selanjutnya coba dapat komunikasikan dengan temannya kesimpulan yang mau diambil dari ini ya. Sok, enggak. Menit, nanti utarakan. Terus nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Ya. Sebelum lanjut nanti ke evaluasi. Tetap evaluasi ada linknya di GJS. Ya. Silakan, ada yang mau ambil kesimpulan? Apa? Apa ini? Sebuah kilat merupakan fisiologi sebuah Kelompok ini, Dok? merupakan teknologi yang sangat murah karena tidak perlu membeli perangkat jaringan yang baru. Oh, apabila kasusnya banyak jaringan atau banyak lokasi gitu ya, memerlukan speed yang banyak,
tapi dengan pilar itu diwakili dengan beberapa switch. Mungkin ya. Ada lagi yang menyimpulkan? Kelompok ini menyimpulkan masa ada yang ditulis? Ada? Ungkapin aja. Kelompok itu ada? Kulit? Apa? Gimana? Dia mau ngelut kepanjangan, dia mau kegedean, ngelut apa ikan, dia mau kegedean. Ya, jadi ada nanti tadi udah keuntungan yang sudah kita bahas agar bisa menyimpulkan keuntungan dari pilar itu sendiri. Atau yang masih mengganjal ada pertanyaan, saya kasih ada 2 pertanyaan lah karena waktunya. Apa? Silakan. Bagaimana cara menghubungkan pilar dengan pilar agar saling berkomunikasi? Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Ada yang tanya lagi? Pak, bagaimana cara membuat suatu switch manajemen untuk pilar? Oke, tadi menghubungkan bagaimana antar pilar, yang satu bagaimana tadi kan kata saya potnya kita manajemen atau pot 1 sampai sekian, pot berapa, pot sekian dan berapa, pot berapa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ke kampung dulu nih. Oke, saya jawab dulu. Untuk menghubungkan pilar dan pilar gitu ya? Oke, ini sebenarnya saya tadi dari awal, ini hanya langkah awal. Ya, langkah awal kita membuat pilar. Ujungnya nanti bagaimana sih angkat terhubung dengan pilar dengan pilar? Logikanya pilar 10 dan pilar 20 beda jaringan kan? Atau otomatis beda LAN. Untuk menghubungkan LAN dengan LAN apa? Pakai apa? Oke, di perangkat yang kita tampilkan itu kayaknya sudah dibahas materinya di kelas 10 juga ada ya, fungsi router dan sebagainya, menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang berbeda ya. Oke, otomatis nanti di VLAN juga sama, ada router. Nanti pembelajaran berikutnya akan ke sana. Router untuk menghubungkan antara VLAN dengan VLAN yang satu. Artinya ada di situ materinya router on stick, ya. Atau bagaimana antara switch satu ini VLAN 10, tapi banyak nih komputernya. Switch yang kedua sama juga ada VLAN 10. Antara VLAN 10 switch 1 dengan VLAN 10 yang switch 2. Ini tadi saya sudah cukup ya. Tapi pertanyaannya mungkin di luar jam kalian ketemu dengan saya biar bisa penasaran lagi Pak. Setelah dipelajari ini yang saya penasaran, silahkan tanyakan ya. Boleh di luar jam saya mau kasih waktu kalian untuk lebih paham tentang pembelajaran ini. Oke? Tenang aja deh, tong kaku. Nah, ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba evaluasi. Nah, ini gampang sebenarnya, ada beberapa soal yang harus diisi, tapi ini perorangan. Bukan kelompok. Masuk BCR perorangan, nanti masuk ke menu. Ini di bawah ada evaluasi. Ya. Ya, jadi menu evaluasi kalian masuk. Kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran ini, tapi sebelumnya di GCR itu ada refleksi. Ya, kalian isi refleksi itu berupa jamboard di situ. Kalian kasih refleksi di situ, pakai notes ya. Apa pesan dan kesan kalian tentang pembelajaran kali ini? Oke. Kalian masukkan kritik dan saran buat saya pribadi, ya, Bapak, untuk nanti kedepannya. Contoh, misalkan Pak pembelajaran begini ini, begini itu, Pak pembelajarannya harus begini begitu. Untuk nanti kedepannya untuk lebih baik lagi, ya. Silahkan jangan canggung kasih saran, silahkan. Ada di jamboard di situ, di GCR juga ada linknya ya. Silahkan. Kalian isi waktu dalam saya kasih waktu 5 menit. Ungkapkan kesannya, terutama kritik buat saya, ya.
Ini buat Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Silakan isi. Tong canggung isinya. Gak apa-apa. Kalau kritikan buat Bapak silakan. Apakah intonasi saya terlalu cepat atau metodenya harus diganti Pak? Ingin sendiri atau kelompok? Silakan. Atau ingin belajar materi Pak, pengetahuan ingin di luar kelas dari jenuh, mangga. Atau itu contoh, silakan ya. Udah ya? Udah. Waktu pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian siap-siap dari sekarang coba searching secara teratur biar nanti pertemuan waktu itu lebih paham kaitan dengan tadi itu bagaimana cara mengkonfigurasi rank port di switchnya. Yang kedua mode akses dan mode trap. Silahkan kalian cari tentang istilah itu sepengetahuannya dulu, atau ya kalau yang punya laptop di rumah isi maupun misi ini penasaran silahkan dipraktikkan lagi. Itu pembelajaran berikutnya ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini kita dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat nanti dalam kehidupan nyatanya atau di masyarakat. Ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.